Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Buat teman-teman yang baru saja mengklik video ini, semuanya selamat datang. Di sini aku akan menceritakan terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Gitu. Jangan lupa untuk senantiasa didukung channel ini dengan subscribe, like, dan juga di komen ya untuk memajukan channel ini gitu. Nah, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus yang sangat viral belakangan ini gitu ya. Yang dimana udah sekitar seminggu atau 2 mingguan yang lalu di bulan November ini masih anget banget gitu ya beritanya ini gitu. Kasus apa gitu ya, yang dimana kasus ini merupakan kasus perundungan yang dilakukan di sekolah dasar. Kok bisa gitu ya, bagaimana cerita awalnya, bagaimana kronologinya, dan siapa sih yang dilakukan, yang menjadi korban dan pelakunya kayak gitu. Jangan lupa untuk ditonton sampai dengan selesai ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan profil dari seorang korban. Korban merupakan bernama Albiru Ozara. Beliau merupakan siswa yang bersekolah di SDN Jaya Mukti di daerah Subang, Belanakan Pantura Subang, Jawa Barat. Nah, beliau sekolah duduk di kelas 3 SD, yang dimana juga ya sering mendapatkan bulian, sering mendapatkan cemoohan, sering mendapatkan diledeki oleh teman-teman ya, yang juga ya tidak hanya sekali tapi juga beberapa kali gitu ya. Nah, beliau memiliki seorang ayah dan juga ibunya, dan juga ada seorang bibinya juga yang speak up atas dirinya dari anak ini gitu ya, atau dari Albiru. Nah, bibinya ini bernama Bibi Sarti gitu, yang dimana menyampaikan ya kronologinya, terus juga bagaimana sampai mendapatkan perundungan tersebut gitu. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana sih kronologinya gitu ya, dan kenapa bisa melakukan hal tersebut gitu. Nah, tadi Albiru ya masih sekitar 9 tahunan diduduk di sekolah SD Jaya Mukti di kelas 3 SD gitu, yang dimana ya pada saat kelas 1 dan kelas 2 masih terbilang cukup masih normal gitu ya. Tapi ketika udah namanya masih itu ya sekolah, itu sering diledeki, bahkan sampai dilakukan kekerasan gitu ya pada dirinya, yang dimana tidak hanya di tempat sekolah aja dirundungkan, tapi juga di tempat lain gitu, dimana aja gitu, dimana itu ada di tempat bermainnya, terus juga ada di tempat pengajiannya, bahkan sampai dengan ketika lagi ya melakukan sesuatu itu dibully oleh teman tersebut gitu ya. Nah, ini terjadi hal yang sangat miris yang mana dilakukan oleh ya anak di bawah umur gitu ya, menjadi korbannya. Bahkan pelakunya juga seorang anak juga, yang mana merupakan seorang kakak kelasnya. Nah, siapa kakak kelasnya tersebut gitu ya. Nah, menurut penuturan dari yang disampaikan oleh bibi korban atau Bibi Albiru Ozara, yang dilakukan oleh 3 orang ini, yakni bernama Alwi, Denny, dan juga Olive, yang dilakukan kepada anak siswa SD ini, yakni Albiru gitu ya. Nah, kejadian tersebut diperkirakan pada hari Senin tanggal 11 November yang lalu gitu ya. 11 November yang lalu korban dilakukan perundungan, yang dimana itu dilakukan di sekolah pada saat jam istirahat. Ya kalau di SD itu jam istirahatnya sekitar jam 10 atau
jam 9 sampai jam 10 atau jam 12-an gitu ya, biasanya itu sekitar jam sana. Nah itu dilakukan perundungan di mana itu korban dipalak ya. Dipalak tuh istilahnya tuh ya ini ya, dimintakan uang untuk jajan dari ya si para pelaku ini, si Alwi, itu juga dari si Olive, bahkan dari si Deninya ini gitu. Nah maybe itu dilakukan ya, sebenarnya yang besar ini dilakukan pada tanggal 11 November, yang sangat besar ini gitu ya, dilakukan oleh si Albiru sampai dengan dibawa ke rumah sakit. Tapi ya sebelum ini pasti sudah sering gitu dilakukan pembulian, diperundungan sosial oleh si teman-temannya gitu ya. Nah 11 November itu terjadi hal di sana. Lalu ketika hari berikutnya, nah kalau ketika kita berpikir normal, ketika dilakukan perundungan itu langsung gak masuk sekolah kan, atau langsung sakit. Tapi ini enggak, Albiru ini masih berangkat ke sekolah gitu ya, masih ya ada di sekolah, di kelasnya, menurut penuturan dari ya ininya sendiri ya, dari wali kelas yang juga Albiru ini gitu. Nah lalu ya menurut penuturan wali kelasnya masih sekolah di hari Selasa, Rabu, bahkan di hari Kamis gitu ya, masih terbilang seminggu, terus seminggu setelahnya tuh masih sekolah, masih terbilang nggak ada apa-apa. Mungkin ketika di sana itu ada kejadian-kejadian pembulian yang lain di luar dari sekolahnya, di area sekolah, kayak tadi tempat bermain, bahkan di pengajian itu dilakukan terus-menerus kepada si Albiru ini gitu. Nah ketika tersebutlah ya dibawa ke rumah sakit sekitar pada tanggal Senin berikutnya gitu ya, berarti tanggal sekitar 18 November 2024. 18 2024 ini dibawa, sebenarnya belum ke rumah sakit ya, dibawa kayak ke ya klinik dulu, terus juga dibawa ke mantri yang juga untuk berobat. Lalu ketika memang ini butuh penanganan yang sangat serius ya langsung aja gitu ya, langsung aja dibawa ke rumah sakit yang ada di daerah sana gitu ya, di daerah Subang tersebut gitu, yang dimana untuk mendapatkan perawatan lebih intensif di RSUD yang di daerah Subang tersebut gitu ya teman-teman. Nah lalu ketika hal tersebutlah ya dalam dibawa ke rumah sakit itu, atau sebelum dibawa ke rumah sakit itu ya korban tuh mengalami ataupun mengeluh kepada bibinya atau keluarganya tersebut, seperti menyampaikan kayak dipukul, terus juga ditajongin tuh kayak di ini ya gitu. Terus juga sering dilakukan hal-hal yang kurang baik, kekerasan, bahkan ngeluh ini yaitu dilakukan karena ada sakit di bagian kepalanya, terus juga karena sering muntah-muntah yang dilakukan olehnya, karena pas makan nih kenapa ya si Aldi ini kayak ngerasa muntah-muntah terus gitu. Ini penuturan dari si bibinya tersebut gitu, ini mana speak up dari sana gitu. Nah ketika di sana ya akhirnya dibawa ke rumah sakit ya, tadi ya dibawa ke klinik dulu, baru ke rumah sakit, baru ya diperiksa lebih lanjut. Nah pada saat sebelum itu kan memang korban ini masih menyampaikan apa yang dikeluhkan, bahkan ya siapa aja nama-nama korban itu disampaikan oleh si Albi ini gitu ya. Nah pas saat itu ketika semakin kritis, semakin ini ya akhirnya ini kan ya nggak sadarkan diri, atau ya bisa dikatakan tuh ya mengalami drop gitu ya oleh Albi ini akan penyakitnya ini gitu ya. Nah sebenarnya menurut penuturan dari dinas terkait gitu ya, bahwasanya memang Albi ini tidak ada penyakit bawaan, yang memang karena ya sering dibully tersebut, juga karena sering diperundungan oleh kakak kelasnya yang juga ya dilakukan oleh teman-temannya ini, oleh kakak kelasnya ini gitu ya. Nah yang dimana ketika sudah dirawat dan juga ya drop gitu ya, sampai dengan kayak nggak sadarkan diri di ruang ICU itu sekitar ada 6 hari kita, dimulai dari tanggal 21
ya, hari Kamis tuh dibawa ke rumah sakit gitu ya. Tadi kan ya hari Senin tuh dibawa ke klinik, terus juga ketika memang kondisinya memang semakin lama semakin drop, semakin kayak kurang untuk ya meyakinkan dari alat yang dilakukan di klinik ini, ya dirujuklah ke rumah sakit dari si klinik atau tempat yang terkait tersebut gitu ya, dimana dibawa ke rumah sakit pada tanggal 21 November hari Kamis. Nah ketika di sanalah ya diperiksa sama dokter 6 hari, ternyata memang kondisinya ini semakin ya makin memburuk gitu ya, makin kurang baik dari kondisi Albinya di sini. Ya akhirnya kayak 6 hari gitu ya dirawat sampai dengan tidak sadarkan diri atau apa istilahnya tuh. Nah di sana 6 hari dirawat, ya akhirnya pada kemarin sekitar tanggal 26 November atau 25 itu ya korban atau Albi ini, mohon maaf, meninggal dunia gitu ya, sampai tewas ya akibat tadi perundungan dilakukan oleh kakak kelasnya gitu ya teman-teman. Nah inilah yang bikin kita tuh sekarang tuh ngerasa kayak miris sekali gitu ya. Maksudnya tuh mirisnya ini kenapa ini tuh bisa sering-sering banget terjadi gitu ya di daerah atau di dalam pendidikan gitu ya, di sekolah dasar, yang dimana ini terjadi terus menerus ya. Padahal mas sebenarnya bisa ada pengawasan yang lebih lanjut nggak sih teman-teman oleh pihak sekolah ataupun dari anak ataupun orang tuanya lah ya, untuk lebih awas lagi atau lebih dididik lagi supaya tidak melakukan hal tersebut kepada anak-anaknya. Apalagi ini merupakan anak di bawah umur, beda 1 tahun atau 2 tahunan sama si korban ini yang masih Albi Ozara ini gitu ya. Jadi sekitar usia 10, 11 maupun 12 tahunan masih terbilang ya anak di bawah umur gitu ya, anak yang ya butuh perlindungan, butuh untuk ya dididik dengan benar, tapi sampai dengan itu sampai ada korbannya gitu. Jadi kayak miris banget ya, aku lihatnya gitu ya teman-teman, kayak sedih gitu ya. Sedih dalam artian tuh kayak masa sih karena ini ya apa namanya teh, karena dipalak nggak dikasih uang itu sampai memukul korban, terus juga digitak, ditajongin, bahkan sampai dengan dibenturin ke dalam tembok. Itu kayak kok bisa di luar nalar itu gitu yang membuat hal di sana gitu ya, kok bisa terjadi hal-hal seperti itu terjadi dan juga dilakukan gitu ya. Ya terbilang sangat miris ya yang terjadi di saat ini, di ya akhir tahun ini ya, yang juga sangat mengejutkan sekali kondisi yang seperti ini gitu ya. Nah dimana apalagi gitu ya kemarin banget gitu ya, tanggal 25 November itu dirayakan dengan Hari Guru, yang dimana Hari Guru ini dilakukan dengan hari yang sukacita, dilakukan dengan hal yang sangat ya ini ya, dilakukan dengan cara yang baik, dengan merayakan dengan kayak dengan teman-temannya. Tapi ini terjadi hal yang seperti ini, perundungan kepada sesama murid gitu loh. Maksudnya tuh kondisi yang seperti ini tuh membuat kita tuh ya ngerasa sudah butuh perhatian yang sangat lebih banget ya kepada dunia pendidikan gitu ya. Apalagi kemarin ada beberapa berita yang dimana tuh seorang guru yang dituduh untuk memukul korban sampai dengan ya ada luka lebam di tangannya, bahkan di kakinya gitu ya. Nah itu kita dengan adanya 2 berita tersebut lah membuat kita tuh ngerasa kayak nih butuh untuk pengawasan yang lebih lanjut nih kepada dunia pendidikan saat ini gitu ya. Dimana kemarin itu terjadi di daerah Jawa, sekarang di Jawa Tengah, sekarang terjadi di Jawa Barat gitu ya. Dimana ya ini butuh perhatian yang lebih juga, dan juga ya untuk kita semua dan juga untuk ya para pendidik gitu ya, untuk lebih mengawasi apa yang terjadi pada anaknya. Dan juga ketika ada hal yang
yang memang mencurigai dilapori aja. Misalkan ada temannya yang mencurigai, ya nggak apa-apa, laporin aja ke sekolahnya, ke guru ataupun ke ya kepala sekolah yang memang kepercayaan ada di sana gitu ya. Dan juga untuk para orang tua, help to me untuk senantiasa diawasi anaknya dan juga untuk dididik untuk tidak melakukan hal-hal yang itu, hal yang seperti itu gitu ya. Ini pasti anak ini yang menjadi pelaku ini karena mendapatkan perlakuan juga dari orang tuanya. Maybe kita nggak tahu, mungkin karena keluarganya melakukan hal tersebut, melakukan pemukulan kepada ya si pelaku ketiga orang ini, ya dilakukan hal tersebut lah kepada ya Albi ini gitu. Jadi kayak timpal balik dari luka ataupun dari masa lalu yang telah dilakukan oleh maybe orang sekitar, orang tuanya gitu kan gitu. Jadi kayak udah, yuk coba kita lebih awasi lagi anak kita untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu gitu ya. Bahkan yang aku lihat sekarang pun katanya gitu ya, itu sampai dengan orang tuanya pun itu tidak mengakui bahwa anaknya itu tidak melakukan hal tersebut gitu ya. Maksudnya tuh ya pastilah, karena kan itu dilakukan di lingkungan yang juga di luar gitu ya. Maksudnya tuh tanpa ada mata atau tanpa melihat secara sadar bahwa itu memang dilakukan oleh anak, ya pasti ya melindungi, pasti itu akan menjaga anaknya untuk tidak dilapori atau ditangkap polisi atau bagaimana. Itu kan bisa juga di sana gitu ya teman-teman. Jadi ya sangat wajar ketika orang tua ini ya melakukan ataupun melindungi anaknya agar tidak ditangkap ke polisi atau dijerat dengan pasal-pasal yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan gitu ya teman-teman. Oke, dari sanalah ini menjadi reminder kita bersama untuk senantiasa aku sebagai guru juga ya teman-teman, sebagai guru untuk selalu dan senantiasa mengawasi anak-anak kita, untuk murid-murid kita, siswa-siswa kita untuk tidak melakukan hal-hal tersebut dan juga tidak terulangi kembali akan ada albiru yang lainnya gitu ya. Padahal udah banyak banget albiru yang menjadi korban yang lain di sekolah dasar atau bahkan di dunia pendidikan gitu ya teman-teman. Nah dari sanalah korban yang meninggal dunia dan juga dimakamkan, dan hingga di jenazahnya ini diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara gitu. Dan juga para pelaku ini masih terus didalami oleh pihak yang berlanjut oleh pihak polisi untuk didalami bagaimana kasusnya terjadi dan juga apakah memang ini benar oleh ya akan perundungan tersebut atau memang bukan. Tapi ya berdasarkan penuturan dari korban ya iya di sana dilakukan pembulian, bahkan sampai dengan meninggal dunia gitu ya. Dan ya harapannya di sini bagi para pemihak ataupun para pemangku kepentingan, polisi ataupun para ya pejabat yang memang mengurusi terkait dengan undang-undang, coba yuk kita revisi kembali, apakah memang anak di bawah umurkah memang kita harus lindungi untuk tidak ditangkap, untuk tidak mendapatkan perlindungan yang baik, untuk tidak di penjara gitu ya. Nah kalau menurutku gitu ya, ketika anak ataupun anak di bawah umur bisa dikatakan gitu ya, dia melakukan hal seperti itu, perundungan, memukul korban, membuli gitu ya, ya udah pasti itu di penjara aja, dengan penjara yang memang sepantasnya didapatkan gitu ya, sampai dengan ya udah nggak ada jeratan yang dilakukan gitu. Maksudnya tuh dihukum yang setimpalnya, seadil-adilnya bagi para korban yang juga yang mengalami kesedihan tentunya gitu ya, yang dimana itu menjadi takdirnya sampai dengan meninggal dunia akibat yang dilakukan bagi para pelaku ini yang melakukan kepada dirinya sendiri oleh albiru. Dan ya kita bacakan Al-Fatihah sejenak teman-teman untuk bagi para korban, bagi albiru, almarhum albiru, semoga mendapatkan tempat yang
layak di sisinya dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak pelajaran, banyak iman didapatkan pada kasus kali ini dan mendapatkan banyak makna, banyak hikmah yang telah didapatkan pada kasus yang sangat memprihatinkan di daerah Subang kali ini. Makasih banyak teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Bye-bye.